Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafisa Sarah, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 26. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Joko. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan 4 alat ekskresi dan zat-zat yang akan diekskresikannya. Jawaban 1. Ginjal. Ginjal menghasilkan zat yang bernama urin. 2. Hati menghasilkan zat yang bernama empedu. 3. Paru-paru. Paru-paru menghasilkan zat yang bernama karbon dioksida dan uap air. 4. Kulit. Kulit menghasilkan zat yang bernama keringat. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan proses pembuatan urin. Jawaban, dalam proses pembuatan urin ini terjadi dalam 3 proses. 1. Filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan zat-zat sisa beracun yang terjadi di kapiler glomerulus. Filtrasi ini berlangsung saat darah yang masuk ke nefron melalui arteriola efferent. Pada saat itu darah menjadi tinggi, namun tekanan darah di dalam arteriola efferent menjadi rendah. Zat-zatnya yaitu sel darah, keping darah, dan protein plasma. 2. Reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan zat yang diperlukan oleh tubuh. Reabsorpsi terjadi secara transport aktif dan difusi. Zat-zatnya yaitu glukosa, asam amino, dan ion-ion organik. 3. Augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Augmentasi ini terjadi ketika urin yang akan dibuang mengalir ke pelvis ginjal, kemudian disimpan oleh kandung kemih dan mengalir lagi ke tubulus distal, kemudian ditambahkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat-zatnya yaitu hidrogen, ion kalium, dan urea. Pertanyaan nomor 3. Bedakan antara urin primer dan urin sekunder. Jawaban, urin primer adalah urin yang dihasilkan dari proses filtrasi dan ditambah 2 zat dari proses augmentasi. Sedangkan urin sekunder adalah urin yang dihasilkan dari proses augmentasi saja. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan mengapa seseorang melakukan cuci darah dan cara kerja cuci darah. Jawaban, seseorang melakukan cuci darah dikarenakan seseorang tersebut memiliki gagal ginjal atau rusak ginjal. Selain memiliki gagal ginjal atau rusak ginjal, seseorang itu juga memiliki kelebihan cairan dalam tubuhnya. Cara kerja cuci darah yaitu dengan cara memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah yang bertujuan untuk menghubungkan antara darah dengan mesin pencuci darah. Darah kotor akan disaring oleh mesin pencuci darah, sedangkan darah bersih akan dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Pertanyaan nomor 5. Mengapa kita berkeringat dan jelaskan prosesnya? Jawaban, kita berkeringat karena tubuh kita melakukan sistem ekskresi. Dalam tubuh kita yang melakukan sistem ekskresi untuk menghasilkan keringat adalah kulit. Kulit dapat menghasilkan keringat dalam proses ekskresinya. Proses pembentukan keringat ini dimulai dari syarat hipotalamus untuk menerima rangsangan suhu. Rangsangan ini mengeluarkan keringat yaitu pada suhu tubuh menjadi meningkat atau demam, atau pada saat suhu lingkungan menjadi tinggi, atau pada saat kemarau. Rangsangan ini menyebabkan pembuluh darah di area kulit menjadi melebar dan sehingga mengakibatkan
darah mengalir di daerah tersebut. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan singkat 5 gangguan yang terjadi di dalam sistem ekskresi. Jawaban 1. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini terjadi ketika urin banyak mengandung gula disebabkan karena hormon insulin yang rendah. 2. Diabetes insipidus, yaitu terjadi karena ketika urin yang dihasilkan terlalu banyak disebabkan karena kekurangan hormon ADH. 3. Albuminuria, yaitu terjadi saat urin banyak mengandung protein dan disebabkan karena gangguan filtrasi dalam darah yang terjadi di glomerulus. 4. Nefritis, yaitu gangguan atau radang atau infeksi yang terjadi di nefron. 5. Uremia, yaitu keadaan toksik di dalam darah yang terlalu banyak mengandung urea. Demikian jawaban dari saya. Apabila terdapat suatu kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.